Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pada segmen ketiga, yakni mengenai analisis daripada eh, kebutuhan ya untuk pelaksanaan proyek ini. Jadi, dari mahasiswa sekalian bahwa dalam proyek sudah tentu kita akan memerlukan yang namanya peralatan, kita membutuhkan yang namanya bahan dan sejenisnya. Dalam artian, kebutuhan ini kenapa dianalisis? Pertanyaan yang sederhana. Agar kita sedini mungkin bisa mempersiapkan gitu. Apa sih yang mau kita lakukan dan apa yang memang kita butuhkan untuk kegiatan kita atau eh, aksi kita ataupun eh, apa, pelaksanaan di lapangan tuh bisa didukung oleh peralatan-peralatan sehingga peralatan tersebut perlu dideskripsikan atau kebutuhan tersebut perlu dideskripsikan seperti yang coba saya contohkan di dalam ini ya eh, di dalam outline-nya. Jadi sebenarnya apa sih yang kita butuhkan gitu lah. Sumber daya misalkan kita membuat daftar list ya sumber daya yang kita butuhkan seperti misalkan kamera. Kalaupun tidak ada kamera kita menggunakan HP. Nah, HP ini kemudian kita jelaskan penggunaan HP buat apa misalkan mempergunakan fitur kameranya dan juga menggunakan fitur rekamannya. Nah, dalam artian ketika wawancara dilakukan ataupun proses dokumentasi dilakukan, itu HP menjadi dukungan bagi eh, tim dalam mengerjakan proyek tersebut. Selain itu, misalkan laptop ya, kita nggak perlu menulis software, kita membutuhkan software pengolah data, kita membutuhkan software eh, A, B, dan C. Saya pikir tidak perlu karena semua sudah include pada laptop. Misalkan kita membutuhkan laptop. Laptop buat apa? Misalkan mengedit video atau eh, mengcoding eh, data atau merapikan transkrip dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan alat tersebut kita sudah bisa menjelaskan fungsi dan manfaatnya bagi kegiatan proyek yang dilakukan. Jadi perlu dijelaskan tentang misalkan alat A, kegunaannya apa gitu ya, manfaatnya apa. Itu dibuatkan seperti list dan bisa dijelaskan secara sederhana tadi. Dan berikutnya adalah risiko yang dihadapi. Jadi sebuah kegiatan proyek sudah tentu akan memiliki risiko, misalkan eh, waktu ya, yang membutuhkan waktu yang panjang akibat hujan, musim hujan. Kemudian risiko yang kita hadapi adalah keterlambatan. Ini perlu dituliskan ataupun juga karena hujan, maka risikonya adalah eh, tim anggota proyek akan eh, rentan terhadap yang namanya apa ya sakit ataupun demam dan lain-lain. Nah, jadi risiko ini risiko yang real yang sekiranya diperkirakan eh, tingkat kesulitannya dan dampaknya. Atau misalkan juga kesulitan pada masalah administrasi, misalnya kita masuk ke sekolah-sekolah tertentu yang memang administrasinya cukup rumit gitu ya dan bisa berdampak pada penolakan. Nah, ini semua ditulis dan dijelaskan resiko-resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan sebuah proyek. Nah, jadi pada segmen ketiga ini, bagian ketiga daripada outline, dijelaskan tentang kebutuhan dan satu hal tentang risiko yang dihadapi. Maka ketika membaca pada segmen ini atau pada bab ketiga ini, dokumen outline bisa menunjukkan bahwa seperti apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim proyek dan risiko apa yang akan sekiranya dihadapi oleh tim proyek selama pelaksanaan kegiatan. Saya pikir ini penting buat adik-adik sekalian dalam menyusun offline. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.